Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 dan di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait a stable in data structure with Python example. Selanjutnya anggota kelompok kami yang terdiri dari 5 orang, yaitu yang pertama Octavia Rahma, saya sendiri Desinta Dian Kusumaningrum, lalu ada Leone Andika, selanjutnya Desta Berliana Fatir, dan Anton Dwi Atmoko. Pada presentasi kali ini terdapat 14 daftar isi di antara lain, yaitu apa itu hashing, apa itu hash table, fungsi hash, kualitas fungsi hash yang terbaik, collision operation table hash, contoh implementasi table hash dengan Python, penjelasan kode table hash, contoh kamus Python, analisis kompleksitas, aplikasi di dunia nyata, keuntungan table hash, kerugian table hash, dan yang terakhir ringkasan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Apa itu hashing? Hash adalah nilai yang memiliki panjang tetap dan dihasilkan menggunakan rumus matematika. Nilai hash digunakan dalam kompresi data, kriptologi, dan lain-lain. Dalam pengindeksan data, nilai hash digunakan karena memiliki ukuran panjang tetap terlepas dari nilai yang digunakan untuk menghasilkannya. Hal ini membuat nilai hash menempati ruang minimal dibandingkan dengan nilai lain dengan panjang yang bervariasi. Apa itu hash table? Table hash adalah struktur data yang menyimpan nilai menggunakan sepasang kunci dan nilai. Setiap nilai diberi kunci unik yang dibuat menggunakan fungsi hash. Nama kunci digunakan untuk mengakses nilai terkaitnya. Hal ini membuat pencarian nilai dalam table hash menjadi sangat cepat, berapapun jumlah item dalam table hash. Contoh fungsi hash. Di sini H buka kurung K adalah fungsi hash yang menerima parameter K. Parameter K adalah nilai yang ingin kita hitung kuncinya. K 1/M adalah algoritma untuk fungsi hash kita, di mana K1 adalah nilai yang ingin kita simpan dan M adalah ukuran daftar. Kita menggunakan operator modulus untuk menghitung kunci. Kita asumsikan memiliki daftar dengan ukuran tetap 3 dan nilai-nilai berikut 1, 2, 3. Kita dapat menggunakan rumus di atas untuk menghitung posisi yang harus ditempati setiap nilai. Dan gambar berikut menunjukkan indeks yang tersedia di table hash. Langkah 1, hitung posisi yang akan ditempati oleh nilai pertama seperti ini. H1 sama dengan 1/3 sama dengan 1. Nilai 1 akan menempati ruang pada indeks 1. Langkah 2, hitung posisi yang akan ditempati oleh nilai kedua. H2 sama dengan 2/3 sama dengan 2. Nilai 2 akan menempati ruang pada indeks 2. Langkah 3, hitung posisi yang akan ditempati oleh nilai ketiga. H3 sama dengan 3/3 sama dengan 0. Nilai 3 akan menempati ruang pada indeks 0. Hasil akhirnya table hash yang kita isi sekarang akan menjadi seperti berikut. Baiklah, selanjutnya adalah kualitas fungsi hash yang baik. Fungsi hash yang baik harus memiliki kualitas seperti berikut. Yang pertama, rumus untuk menghasilkan hash harus menggunakan nilai data yang akan disimpan dalam algoritma. Yang kedua, fungsi hash harus menghasilkan nilai hash yang unik bahkan untuk data masukan yang memiliki jumlah yang sama. Yang ketiga, fungsi tersebut harus meminimalkan jumlah tabrakan. Tabrakan terjadi saat nilai yang sama dihasilkan cukup lebih dari suatu nilai. Yang keempat, nilai harus didistribusikan secara konsisten di seluruh kemungkinan hash. Selanjutnya adalah collision. Collision terjadi ketika dua atau lebih nilai atau key menghasilkan hash value yang sama menggunakan fungsi hash tertentu. Artinya, beberapa data akan mencoba disimpan di indeks yang sama dalam hash table. Contoh kasus, misal kita memiliki nilai 3, 2, 9, 11, dan 7 dan ukuran tabel adalah 7. Fungsi hash yang digunakan adalah K1/M, di mana K adalah key dan M adalah ukuran tabel hash.
Di sini kita melihat bahwa nilai 2 dan 9 menghasilkan hash value yang sama, yaitu 2. Ini disebut sebagai collision. Masalah collision dalam struktur data hash table, setiap posisi seharusnya hanya menyimpan satu data. Ketika dua data ingin masuk ke posisi yang sama, maka perlu penanganan khusus. Solusi mengatasi collision. Yang pertama ada chaining. Chaining adalah teknik untuk menangani collision atau tabrakan di hash table dengan menggunakan linked list pada setiap indeks. Cara kerjanya adalah jika dua nilai memiliki hash value yang sama, keduanya disimpan dalam bentuk linked list di indeks tersebut. Contohnya, nilai 2 dan 9 sama-sama memiliki hash value 2, maka mereka disimpan dalam indeks list di indeks 2. Selanjutnya ada probing. Probing adalah teknik untuk menangani collision dengan mencari slot kosong berikutnya di dalam hash table. Cara kerjanya, saat terjadi collision, misal nilai 9 ingin masuk ke indeks 2, tapi indeks 2 sudah diisi oleh 2. Probing akan mencari slot kosong berikutnya sesuai metode yang digunakan. Berikut ada jenis-jenis probing. Yang pertama, linear probing, yaitu mencari slot kosong secara berurutan satu persatu dari posisi collision. Yang kedua, quadratic probing, yaitu mencari slot kosong dengan rumus kuadrat, misal plus 1 pangkat 2 plus 2 pangkat 2 dan seterusnya. Yang terakhir ada double hashing, yaitu menggunakan fungsi hash kedua untuk menentukan lompatan ke slot kosong berikutnya. Selanjutnya ada hash table operation. Pertama ada insertion. Operasi penyisipan digunakan untuk menyimpan nilai ke dalam tabel hash. Saat nilai baru dimasukkan, sistem akan menghitung nomor indeks menggunakan fungsi hash. Fungsi hash ini juga bertugas menangani benturan atau collision yang mungkin terjadi ketika dua nilai memiliki indeks yang sama. Yang kedua ada searching. Operasi pencarian digunakan untuk menemukan atau menampilkan nilai dalam tabel hash menggunakan nomor indeks. Sistem akan mengembalikan nilai yang terhubung dengan indeks tersebut. Contohnya, jika nilai 6 disimpan pada indeks 2, maka pencarian menggunakan indeks 2 yang akan menghasilkan nilai 6. Yang ketiga, yang terakhir adalah deleting. Operasi penghapusan digunakan untuk menghapus nilai dari tabel hash menggunakan nomor indeks. Setelah nilai dihapus, indeks tersebut akan menjadi kosong dan dapat digunakan kembali untuk menyimpan nilai baru melalui operasi penyisipan. Selanjutnya saya akan mempresentasikan contoh implementasi table hash dengan Python. Yang di sini pertama ada hash sama dengan k per m. Bisa dilihat kode di atas memuat fungsi sederhana bernama hashk yang menghitung nilai hash dari sebuah angka. Prosesnya memakai operasi modulus per, yaitu hash sama dengan k per m. Artinya angka kunci akan dibagi dengan m dan sisa pembagiannya jadi nilai hashnya. Selanjutnya contoh. Di sini kita memakai contoh 3/7 sama dengan 3. Nilai hash ini biasanya dipakai untuk menentukan posisi dalam struktur data seperti hash table supaya penyimpanan dan pencarian lebih cepat. Kode ini juga memakai print untuk menampilkan hasil hash dari beberapa angka. Selanjutnya penjelasan kode hash table. Yang pertama yaitu mendefinisikan fungsi hashk yang menerima parameter k dan m. Yang kedua, menggunakan operasi modulus sederhana untuk menentukan nilai hash. Yang ketiga, menentukan variabel m yang diinisialisasi ke nilai 7. Ini adalah ukuran table hash kita. Yang keempat, menentukan dan mencetak nilai hash 3. Yang kelima, menghitung dan mencetak nilai hash 2. Yang keenam, menghitung dan mencetak nilai hash 9. Yang ketujuh, menghitung dan mencetak nilai hash 11. Yang terakhir, menghitung dan mencetak nilai hash dari 7. Untuk hasil runnya sebagai berikut.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kemudian ada Python Dictionary Example. Python dilengkapi dengan tipe data bawaan yang disebut dictionary. Dictionary adalah contoh tabel hash. Dictionary menyimpan nilai menggunakan sepasang kunci dan nilai. Nilai hash secara otomatis dibuat untuk kita, dan setiap benturan diselesaikan untuk kita di latar belakang. Di sini digunakan untuk menentukan variabel kamus employee. Kunci name digunakan untuk menyimpan nilai John Doe, age menyimpan 36, dan position menyimpan nilai business manager. Yang kedua, mengambil nilai nama kunci dan mencetaknya di terminal. Yang ketiga, memperbarui nilai posisi kunci ke nilai software engineer. Yang keempat, mencetak nilai nama dan posisi kunci. Yang kelima, menghapus semua nilai yang disimpan dalam variabel kamus karyawan kami. Dan untuk yang terakhir atau nomor 6, mencetak nilai karyawan. Kemudian gambarannya seperti yang sudah tertera. Jika dijalankan program tersebut, jika dijalankan hasilnya adalah nama karyawan tersebut adalah John Doe, jabatan John Doe adalah insinyur perangkat lunak. Selanjutnya, complexity analysis. Tabel hash memiliki kompleksitas waktu rata-rata 0,1. Dalam skenario kasus terbaik, kompleksitas waktu kasus terburuk adalah 0 (n). Skenario kasus terburuk terjadi ketika banyak nilai menghasilkan kunci hash yang sama, dan kita harus menyelesaikan tabrakan dengan melakukan probing. Kemudian real world application. Di dunia nyata, tabel hash digunakan untuk menyimpan data untuk yang pertama basis data, yang kedua array asosiatif, ketiga set, dan keempat cache memory. Untuk selanjutnya ada keuntungan tabel hash. Berikut ini adalah kelebihan atau manfaat menggunakan tabel hash. Tabel hash memiliki kinerja tinggi saat mencari data, memasukkan dan menghapus nilai yang ada. Kompleksitas waktu untuk tabel hash adalah konstan berapapun jumlah item dalam tabel. Mereka bekerja sangat baik bahkan saat bekerja dengan kumpulan data besar. Selanjutnya ada kerugian tabel hash. Berikut ini adalah kekurangan menggunakan tabel hash. Anda ingin dapat menggunakan nilai 0 sebagai kunci. Terusnya, bentuk tidak dapat dihindari saat membuat kunci menggunakan fungsi hash. Benturan terjadi saat kunci yang sudah digunakan dibuat. Jika fungsi hash mengalami banyak tabrakan, hal ini dapat mengakibatkan penurunan kinerja. Kemudian ada ringkasan. Tabel hash digunakan untuk menyimpan data menggunakan sepasang kunci dan nilai. Yang kedua, fungsi hash menggunakan algoritma matematika untuk menghitung nilai hash. Yang ketiga, tabrakan terjadi ketika nilai hash yang sama dihasilkan untuk lebih dari satu nilai. Yang keempat, chaining memecahkan tabrakan dengan membuat daftar yang tertaut. Yang kelima, probing memecahkan tabrakan dengan menemukan slot kosong dalam tabel hash. Yang keenam, penyelidikan linier mencari slot kosong berikutnya untuk menyimpan nilai dimulai dari slot tempat terjadinya tumbukan. Yang ketujuh, penyelidikan kuadratik menggunakan ekspresi polinomial untuk menemukan slot kosong berikutnya saat terjadi tabrakan. Kedelapan, hash ganda menggunakan algoritma fungsi hash sekunder untuk menemukan slot kosong berikutnya saat terjadi tabrakan. Yang kesembilan, tabel hash memiliki kinerja yang lebih baik jika dibanding dengan struktur data lainnya.
ke-10, kompleksitas waktu rata-rata tabel hash adalah 1. Yang ke-11, tipe data kamus dalam Python adalah tabel hash. Tabel hash mendukung operasi penyisipan, pencarian, dan penghapusan. Nilai 0 tidak dapat digunakan sebagai nilai indeks. Yang selanjutnya, yang terakhir, tabrakan tidak dapat dihindari dalam fungsi hash. Fungsi hash yang baik meminimalkan jumlah tabrakan yang terjadi untuk meningkatkan kinerja. Itu saja dari kelompok kami yang kami sampaikan. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menyimak presentasi kami. Maaf kalau ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.